Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara talk show hari ini. Tapi hari ini berbeda, special talk show dengan Dulux yang kita adakan hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai desain Bandara Kulon Progo bersama Pak Benyamin A. Nugroho sebagai senior designer dari PT Graha Matra Desain Indonesia, dan juga kita akan membahas mengenai tren warna yang diaplikasikan di dalam Bandara Kulon Progo bersama Ibu Ria Martiana. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi acara spesial kita hari ini, yaitu special talk show dengan Dulux. Kali ini tema yang akan kita diskusikan adalah budaya dan warna Bandara Kulon Progo. Kita memahami juga bahwa filosofi budaya yang diaplikasikan di Bandara Kulon Progo ini, jadi kita tidak hanya bisa menikmati secara virtual bangunannya saja, tapi kita bisa paham juga mengenai latar belakangnya. Dan di sini sudah hadir para narasumber kita. Saya akan sapa satu persatu dulu. Yang pertama di sini ada Ibu Ria Martiana sebagai Professional Brand Sustainability Manager. Selamat siang Bu Ria. Halo, selamat siang semuanya. Boleh Bu dikasih gambaran sedikit nih Bu mengenai produk Dulux yang akan kita bahas hari ini sebagai teaser aja. Silakan. Terima kasih ke semua teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara kita siang hari ini. Menjelang weekend harus bersemangat karena besok udah Sabtu. Dan topiknya seru banget kayaknya hari ini. Saya aja penasaran gitu ya. Dari dulu saya tuh penasaran nih, pengen tahu banget nih cerita apa sih dari balik Kulon Progo. Saya udah berapa kali ke situ dan selalu bertanya, dan akhirnya alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan nih mendengarkan langsung dari sumbernya gitu ya. Dan kita juga sangat honored gitu ya, terhormat ya, merasa sangat terhormat bahwa produk kami atau produk dari Dulux dipilih sebagai ada salah satu atau salah banyak gitu ya di Bandara Kulon Progo, dan itu pasti ada ceritanya dong. Nah, jadi sedikit aja teaser yang nanti kita bahas lebih lanjut. Dan saya akan nyapa narasumber kita berikutnya. Di sini ada Pak Benyamin A. Nugroho. Selamat siang Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami sangat senang karena kami bisa berbagi yang mungkin karena kita sama-sama tahu bahwa kita saat ini saling membutuhkan informasi, saling bertukar informasi, dan saling bertukar pengalaman supaya kita terutama untuk profesional arsitek interior di Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa lebih hebat lagi, dan kita sesama anak bangsa Indonesia bisa membangun bangsa ini. Saya cerita sedikit bahwa saya kelahiran Solo hampir 50 tahun yang lalu. Saya sampai SMA ada di Solo, SMA 3 Solo. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Rupa, jurusan desain. Prodi saya adalah interior. Jadi sedikit tentang saya. Jadi kita bicara nanti airport di saat ini ada 5 hal. Apakah itu airport, approach-nya, desainnya, prakonsnya, dan postkonnya seperti apa. Untuk pengalaman kami untuk pelaksanaan airport, pertama saya terlibat di airport itu di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan, itu di tahun 2008. Kita waktu itu bukan hanya terminal tapi juga review master plan, kemudian terminal itu sendiri. Terminal di Bandara Sepinggan Balikpapan untuk 10 juta penumpang. Kemudian lanjut ke Terminal 2 Juanda Surabaya, itu desain and build bersama PT Waskita Karya, di mana terminal ini untuk melayani 6 juta PAX terminal. Selanjutnya kami mengerjakan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Di Bandara Ahmad Yani Semarang ini untuk 5 juta PAX penumpang. Bersamaan dengan Semarang,
Waktu itu saya diminta oleh Bina Karya untuk membantu basic design. Jadi bukan sampai DED untuk Bandara Sepinggan, Juanda dan Ahmad Yani kami sampai dengan DED, Detail Engineering Design. Tapi untuk Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin, kami hanya mengerjakan sampai dengan basic design saja. Jadi basic design mulai dari terminal planning sampai dengan arsitektur, sampai dengan MEP, tapi hanya terbatas di basic design. Kemudian di Terminal 3 Soekarno-Hatta, kami bersama-sama dengan KWHP Jaya KSO, ini KSO Wika, Waskita, PP, dan Jaya Konstruksi. Dan kami tim perencana itu ada Indolesco, ada GMDI, ada Atelier 6, ada Woodhead Associate dari Australia, dan ada ICOM dari Amerika. Kemudian untuk kami mengerjakan lagi itu basic design Terminal 3 Juanda Surabaya, itu bersama dengan PT Virama Karya, Loudon and Brown atau disingkat LNB dari Amerika. Jadi kita bertiga mengerjakan basic design Terminal 3 Juanda yang ini single unit terminal, ini kapasitasnya untuk 70 juta pax penumpang dengan 2 runway. Kemudian kami membantu PT Benettin untuk menyelesaikan Bandara Raden Inten Lampung. Kemudian Bandara Jogja kami membantu PT Virama Karya, dan Terminal 4 Soekarno-Hatta yang sedang kami kerjakan sekarang ini dengan PT Bina Karya, Lapi Difusi, Yosin, GMDI, NSE, Sigmatech, Andramatin, dan EDP dari Prancis. Sekarang kita masuk ke airport itu sendiri. Jadi saya harus cerita dulu tentang airport sehingga posisi saya sebagai airport terminal planner ini bisa dipahami. Jadi saya di Jogja itu juga sebagai ahli interior, tenaga ahli interior. Nah, di sini tugas saya adalah semacam pengarang buku. Jadi kami memikirkan dari hulu sampai hilir, dan kemudian apa yang kita pikirkan itu kita kerjakan bersama-sama dengan tenaga ahli yang bersangkutan. Jadi di sini bukan berarti saya mendesain ini sendiri, enggak, tapi bareng-bareng dengan tenaga ahli yang related dengan hal tersebut seperti arsitek, sipil, MEP, dan lain-lain. Jadi terminal itu bagi kami itu bukan sekedar bangunan, tapi merupakan sebuah sistem dari berbagai kepentingan dan fungsi yang menjadi satu dan terintegrasi. Dan untuk Jogja kami menambahkan budaya sebagai jiwanya. Jadi bagaimana kita mulai yang tangible ke intangible sehingga bisa dirasakan itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita mendesain sebuah bandara, pasti yang pertama kita lakukan adalah regulasi. Karena bisnis bandara maupun bisnis, kita menyebutnya bisnis airliness, mulai dari airline, bandara, ground handling, dan sebagainya, itu adalah fully regulated. Jadi kita tidak bisa lepas dari regulasi yang sudah ada dari ICAO, dan ICAO itu juga mengeluarkan kitab suci namanya ANEC 1 sampai dengan 19 kalau nggak saya lupa. Itu semua regulasi mengenai airliness, dan untuk bangunan terminal itu ada di Annex 14. Jadi kita harus mematuhi semua regulasi yang ada. Dan prinsip dari pemerintah sendiri melalui Jabatan Bandar Udara atau DJU ada 3S1C. Apa itu 3S1C? Itu adalah service, security, safety, dan compliance. Jadi untuk services, security, dan safety, dan compliance ini menjadi satu integrasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, yang mempunyai efek yang harus kita satukan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi bukan sesuatu yang saling menghalangi.
misalnya services dan security, bagaimana mempercepat alur proses penumpang, tapi tetap dengan security yang sudah distandarkan. Kita lihat di airport ini ada pengguna, itu adalah penumpang, airline, dan ground handling atau operator di airport. Operator di airport ini sendiri juga bisa ground handling, bisa airport operator, bisa juga CIQ atau custom, imigrasi, quarantine, dan juga komersial, dan banyak stakeholder yang terlibat di sini, dan masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan satu tujuan yang sama, 3S1C tersebut. Nah, di sini kalau kita melihat airport, apa sih airport itu? Airport adalah salah satu tempat perpindahan antar moda. Jadi airport itu adalah satu tempat di mana terjadi perpindahan antar moda. Antar moda di sini mulai dari pesawat, kemudian bisa dengan moda yang lain. Jadi di sini sebenarnya airport itu lebih menjadi ke terminal transit antar moda di perjalanan manusianya itu sendiri. Jadi manusia menjadi penting di sini selain dari airlines tersebut. Ada beberapa studi terkait dengan penumpang, bagaimana mengenal penumpang, terus kemudian bagaimana mengenal psikologi penumpang di dalam terminal dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu hal-hal yang nantinya akan kita pertimbangkan, dan nantinya itu sebagai salah satu bahan dasar kita untuk memikirkan bagaimana bandara itu nanti terjadi dan bagaimana bandara itu digunakan dan efek apa yang ingin kita dapatkan. 3 faktor operasional bandara selain 3S1C tadi adalah bagaimana kita menciptakan sebuah bandara itu efisien, nyaman, keamanan, dan keselamatan. Ini hampir mirip dengan 3S1C tadi, tapi ini adalah hal dasar yang sangat fundamental di mana kita harus merencanakan airport. Seperti kita ketahui, airport itu juga mempunyai kategori. Kita mempunyai kategori dan kita harus mengetahui terlebih dahulu kategori dari airport itu. Syarat dasarnya adalah pertama adalah hassle free, X-Mile, lively, dan eco-friendly. Inilah approach kepada penumpang, sehingga penumpang mempunyai passengers experience atau pengalaman. Nah, pengalaman ini yang sekarang ini menjadi sesuatu yang dicari di masing-masing airport untuk memberikan satu hal yang menguntungkan untuk airport operator itu sendiri. Salah satu contoh, di Indonesia, dulu ada yang kita sebut dengan, sampai sekarang juga masih seperti itu, tapi sekarang sudah terpisah. Dulu itu disatukan dalam satu perusahaan, yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sebagai operator. Jadi ada pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika. Untuk pendapatan non-aeronautika sekarang dipegang oleh Airnav. Dan Angkasa Pura baik 1 maupun 2 itu hanya memegang non-aeronautika. Nah, bagaimana challenge-nya setelah itu terpisah, itu adalah meningkatkan pendapatan non-aeronautika. Kita juga harus lihat bagaimana kita melihat meningkatkan pendapatan dan sebagainya dari tipe terminal itu sendiri. Oke, dulu kita bicara bahwa merencanakan terminal itu harus dimulai dengan forecast, karena tanpa forecast kita nggak tahu kita mau bikin terminal sebesar apa dan seperti apa. Forecast ini biasanya dibikin sehingga kita mengetahui seberapa banyak kebutuhan dari terminal itu, kapasitasnya. Kemudian setelah forecast kita tahu peak hours passengers. Peak hours passengers ini nanti akan menentukan besar kecilnya dari terminal itu sendiri. Karena nanti di
passenger peak hours kita bisa turunkan di berapa besar kebutuhan check-in, berapa besar kebutuhan lounge, berapa besar kebutuhan baggage handling dan sebagainya dan sebagainya. Setelah customer forecast analysis, biasanya dulu kita langsung ke exterior planning atau ke envelope. Setelah ke envelope, kita baru bicara interior planning. Kemudian ke constraint overlay, jadi hal-hal lain yang mempengaruhi perencanaan, seperti baggage handling, seperti mechanical, electrical, dan sebagainya. And other design, kemudian baru retail planning. Sehingga biasanya kita akan mengalami kesulitan ketika kita harus mengembangkan bisnis di area komersial di sebuah airport. Kemudian hal itu sudah mulai berubah. Terminal planning itu dimulai dari customer forecast analysis tetap, kemudian passengers experience, dan retail planning. Karena seperti kita diketahui bahwa penumpang itu mempunyai stress level. Stress level di setiap alur proses itu seperti apa, sehingga untuk bisa mereka spend off di area komersial, kita harus menurunkan stress level itu. Dan bagaimana kita menurunkan stress level itu adalah dengan meng-create passengers experience. Kita bisa bayangkan ketika kita masuk dalam sebuah terminal, kita sudah stres, kita mulai dari, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta saja, yang Windows check-in-nya tidak terlalu panjang, 1 jam, itu kita juga sudah mulai stres. Mulai dari rumah kita berangkat, di tol kita sudah stres, kita telat apa enggak, begitu sampai kita harus berlari-lari ke check-in. Setelah check-in kita harus menghadapi security checkpoint. Ada security checkpoint 1, ada security checkpoint 2 kalau di Soekarno-Hatta. Terminal 1 kita harus menghadapi 2 security checkpoint. Kalau di Terminal 2 dan 3 kita menghadapi 1 security checkpoint. Tapi kita sebelum menghadapi security checkpoint kita harus menghadapi building security dulu, di mana kita harus di-scan dan sebagainya. Sehingga stress level kita pasti naik. Makanya kita tidak heran ketika kita melihat banyak passengers atau calon penumpang yang marah ketika delay segala macam itu. Marahnya bisa sulit untuk diprediksi. Karena memang di dalam pola perjalanan ini stress level menjadi sesuatu yang krusial di sana. Sehingga perlu kita pikirkan adalah passengers experience dan retail planning sebenarnya. Setelah itu kita bicara interior planning. Interior planning di sini jangan disamakan dengan dekorasi atau hal-hal yang bersifat estetik. Tapi lebih kepada sistem. Jadi bagaimana kita mengatur alur proses dan sebagainya, hubungan antar ruang, besaran ruang dan sebagainya. Kemudian baru kita bicara interpretasi, baru bicara implementasi. Jadi bukan kita bicara, aduh warnanya ungu ya, kenapa ungu, lucu, bukan seperti itu interior planning di dalam terminal, perencanaan approach terminal planning. Tapi lebih banyak kepada hubungan antar ruang dan sistem flow sirkulasi dan sebagainya. Karena seperti kita ketahui bahwa di interior planning itu hubungan antar ruang dan sebagainya, di dalam terminal itu banyak menggunakan equipment penunjang. Misalnya kalau kita tentukan terminal itu digunakan sebagai hub. Ini sebagai salah satu contoh. Terminal itu digunakan sebagai hub airport seperti di Singapura atau terminal Soekarno-Hatta untuk hub domestik. Pasti akan menggunakan equipment yang berbeda. Salah satu contoh yang paling gampang adalah baggage handling system. Kalau di terminal 1 kita hanya mengenal baggage handling system. Tapi kalau di terminal 3 kita sudah mengenal baggage handling system dan hold screening security, hold baggage screening, BHS HBS. Sehingga BHS HBS ini secara equipment itu harus kita
mengetahui benar dimensi cara bergerak ya. Belum lagi kalau dia sebagai hub internasional yang mempunyai nilai transfer tinggi antar penumpangnya. Kita harus menyediakan early baggage storage dan sebagainya. Di mana salah satu contohnya adalah bandara-bandara yang windows check-in-nya lebih dari 6 jam. Nah, seperti itu. Jadi inilah kalkulasi kebutuhan ruang, di mana kita punya traffic forecast. Setelah itu yang kita lakukan adalah melihat profil dari passengers. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini ada dua tipe dari airlines. Yang pertama adalah full service airline, yang kedua adalah LCC, low cost service airline. Itu pasti mempunyai profil dari penumpang yang berbeda. Sehingga dari situ kita nanti akan menyediakan requirement yang dibutuhkan sesuai dengan profilnya. Kemudian operational strategy atau loss atau level of service. Level of service ini sudah ada di dalam cara perhitungannya. Jadi di bandara ada level of service yang dulu di Annex 10 kita sebutnya adalah level of service A, level of service B, level of service C, level of service D sampai dengan level of service F. Di mana di masing-masing level of service ini mempunyai aturan-aturan sehingga mempengaruhi besaran ruang yang nanti kita akan rencanakan dan equipment yang nanti akan kita gunakan. Kalau sekarang level of service dibagi menjadi 3. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian dari situ akhirnya kita menemukan requirement resources. Kita akhirnya menemukan PTP Surface Estimation atau Processing Terminal Building. Jadi di sebuah bangunan terminal kita mengenal PTP dan kita mengenal pier. PTP adalah processing penumpang dan kemudian pier itu atau kita sering disebut dengan lounge. Jadi kita akhirnya ada surface provision dan requirement surfaces. Nah, ini yang sekarang kita ada 3, ada over design, optimum dan suboptimum. Di mana masing-masing kategori ini dia mempunyai requirement tersendiri yang berbeda. Jadi dari 3 ini mana yang nanti kita pilih, ini biasanya juga bersama-sama dengan owner untuk memutuskan mana yang akan kita gunakan. Ini adalah salah satu standar, jadi misalnya seperti di check-in, itu ada berapa meter pax, ada berapa minutes, nah itu kemudian kita bagi semuanya, akhirnya kita ketemu dengan besaran ruang. Ini adalah salah satu contoh. Jadi misalnya kita bicara passengers, itu ada internasional, domestik, berapa internasionalnya, berapa domestiknya, total pack-nya berapa, terus kemudian di passengers peak hours-nya itu seperti apa, di international pack seperti apa, sehingga kita punya angka-angka terhadap jumlah penumpang yang akan kita melalui terminal itu di 1 jam sibuk. 1 jam sibuk, bukan 1 hari, tapi 1 jam sibuk. Jadi kita menghitungnya adalah seperti mekanika ya, jadi saat yang paling peak itulah yang kita gunakan untuk memprovide sebuah perencanaan. Nah, di sini juga ada average processing time, ini juga sesuai dengan standar, kita mau pakai standar yang mana. Jadi misalnya di check-in, di konvensional itu 120 second, sehingga 120 second ini nanti kita bisa terjemahkan berapa jumlah counter check-in-nya, kemudian berapa area antriannya, dan berapa area koridornya, dan sebagainya. Jadi dari sini. Karena masing-masing alur processing time ini mempengaruhi nantinya di besaran ruang. Kemudian yang selanjutnya kita harus membuat sebuah sirkulasi dan hubungan antar ruang. Jadi ini adalah fungsi interior pertama yang kita lakukan setelah kita mengetahui tipe dari terminal ini, apakah digunakan hanya untuk terminal domestik dan apakah hanya digunakan untuk terminal internasional atau digunakan internasional dan domestik. Ada transfer di sana,
transfernya dari mana? Domestik ke domestik atau domestik ke internasional atau internasional ke domestik. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu sebelum kita membuat alur proses ini. Jadi setelah kita mengetahui alur proses ini, akhirnya kita bisa menentukan level berapa storage nanti terminal itu akan kita buat. Seperti kita ketahui, di dalam terminal itu ada beberapa tipe, ada yang 1 level, ada yang 1,5 level, dan ada yang 2 level. Ini biasanya dipengaruhi oleh besaran dari penumpang itu sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam alur proses penumpang. Bandara 1 level itu adalah bandara yang sekarang di Indonesia itu sudah mulai sedikit. Yang masih 1 level itu Jogja sebelum pindah, itu 1 level, di mana kedatangan, keberangkatan, dan launch itu ada di level yang sama. Kemudian bandara 1,5 level itu adalah terminal 1, itu bandara 1,5 level, keberangkatan dan kedatangan di level yang sama, sementara launch itu ada di level yang berbeda. Kemudian terminal 3 itu jelas bandara 2 level, di mana keberangkatan dan kedatangan di level yang berbeda. Dan boarding launch juga berada di level yang berbeda. Tapi level itu tidak menentukan jumlah lantai. Level itu bukan berarti menentukan jumlah lantai. Tapi di sirkulasi ini akan nantinya akan menentukan jumlah lantai. Di mana kita meletakkan lantai keberangkatan, di mana kita meletakkan lantai kedatangan, di mana kita meletakkan equipment, di mana kita meletakkan security checkpoint, komersial, dan sebagainya. Dan masing-masing terminal karena tapak itu akhirnya sulit untuk bisa sama persis. Misalnya di terminal 3 Jakarta, di mana komersialnya dia ada di split level karena memang kita harus berbagi. Jadi di perencanaan terminal ada 2, perencanaan bandar udara itu ada 2. Adalah sisi darat dan sisi udara. Otomatis yang paling diutamakan itu adalah sisi udara. Sisi udara ini di mana mulai dari taksi, kemudian dari taxiway, apakah dia satu taxiway atau paralel taxiway, dan kemudian ada taksi line dan sebagainya. Ini juga full regulated, artinya di mana? Kalau misalnya kita merencanakan sebuah apron, sebuah terminal yang nanti akan didarati 787 atau F-class, berarti semua sisi udara harus F-class, tidak boleh ditawar. Misalnya wingspan dan sebagainya, sehingga juga akhirnya begitu terminal itu memiliki penumpang yang besar, otomatis jam sibuk di pesawat juga sama. Dan itu tergantung dari pesawat yang direncanakan, F-class, E-class, D-class, dan sebagainya. Sehingga pesawat itu karena memiliki ukuran sayap yang tetap, dengan pesawat yang dilayani banyak, otomatis terminal itu akan menjadi besar atau menjadi panjang. Jadi yang misalnya sepinggan Balikpapan untuk boarding launch-nya itu hanya 450 meter. Tapi untuk terminal 3 Soekarno-Hatta itu dari ujung ke ujung itu 1,5 kilo. Karena harus melayani pesawat-pesawat tersebut. Jadi kita sempat mengalami sedikit gegar budaya karena saya juga sering diprotes kenapa kok bikin terminal panjang-panjang. Bukan kita pengen bikin terminal panjang, karena memang kita mengakomodir kebutuhan dari kebutuhan apron atau sisi udara. Jadi karena kebutuhan sisi udara tersebut biasanya sangat mempengaruhi bagaimana kita menggunakan lahan yang tersisa untuk merencanakan sisi darat. Karena sisi darat ini sendiri, ini bukan hanya terminal, tapi juga kita membutuhkan aksesibilitas, parkir, dan sebagainya. Di mana juga masing-masing hal tersebut memiliki aturan-aturan yang sudah baku. Misalnya, kalau aksesibilitas
kita bicara aksesibilitas, kita bicara radius putar. Kita mau speed berapa? Misalnya kita speed 60, kita harus mampu ada speed 60. Otomatis radiusnya minimal 40 meter. Nah, hal-hal tersebut ini yang kita harus mix dan pikirkan benar-benar, sehingga semua standar yang diperlukan untuk semua kebutuhan itu bisa menjadi satu dengan baik. Nah, ini departure flow. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bicara flow terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, yang merah ini untuk internasional, kemudian yang kuning untuk domestik. Ini arrival process flow di mezanin, ini yang merah untuk internasional, yang kuning untuk domestik. Kemudian yang biru untuk transfer domestik. Karena begitu transfer internasional domestik ke internasional itu juga ada requirement yang lain. Begitu juga transfer internasional ke domestik. Jadi tidak semua bandara internasional itu melayani transfer internasional domestik maupun sebaliknya. Kemudian arrival proses di ground floor seperti apa? Ini untuk internasional. Jadi kalau internasional kita setelah mengambil bagasi kita harus ketemu juga dengan CIQ dan sebagainya. Nah, setelah kita bicara masalah technical yang berhubungan dengan itu, tadi kita kembali lagi bagaimana kita menghasilkan sesuatu hal yang menarik untuk penumpang yang kita sebut dengan passengers experience, baik itu secara direct maupun secara semiotik kita bisa lakukan dalam desain di Kulon Progo. Nah, inilah salah satu sumber inspirasi saya. Tapi di video ini yang saya temukan, ini saya terinspirasi dengan lagunya. Tapi di video ini memang ada hal-hal yang bersifat politis, bukan maksud saya untuk mengungkap hal politisnya, tapi kita lihat, kita dengarkan saja lagunya, karena ini adalah satu lagu yang menginspirasi Bandara Kulon Progo. Ada banyak hal yang membuat saya itu tercenung. Pertama adalah bagaimana sebuah lagu hip hop bisa dinyanyikan di keraton. Bisa dinyanyikan di keraton itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ini membuat saya terkejut. Ternyata setelah kami bertemu dengan Ngarso Dalem sendiri, kita berpikir bahwa Ngarso Dalem itu akan berpikir Jogja itu masih seperti Jogja Keraton atau Jogja apa. Ternyata saya salah besar. Ngarso Dalem bicara Jogja Renaissance. Inilah challenge yang luar biasa. Apa sih Jogja Renaissance itu? Ini yang sulit kita mengerti di awal-awal bagaimana kita merencanakan sebuah bandara di Jogja. Apakah bandara itu joglo atau seperti apa kita ngambil begitu saja dari salah satu produk budaya yang ada di Jogja, atau kita melakukan pemikiran tentang contemporary. Ini yang di awal membuat kami agak sedikit stuck sebenarnya, mengikirkan tentang Jogja Renaissance itu sendiri. Kita mengimplementasikan dari interpretasi Jogja Renaissance ini seperti apa. Kita beberapa kali sowan ke Ngarso Dalem maupun ke Pangeran Haryo untuk memahami apa yang beliau maksudkan. Waktu pertama kali kami diberitahu juga oleh beberapa teman-teman yang dekat dengan Ngarso Dalem, ada diskusi formal dan ada diskusi non formal. Yang seperti di bawah kita bertiga itu adalah diskusi non formal, itu lebih lama dibanding dengan diskusi formalnya. Kita hampir 3 jam dan beliau hampir menghabiskan separuh lebih bungkus rokok Cisamsu. Jadi di situ kita bertukar pikiran mengenai apa sih Jogja Renaissance. Ternyata beliau menyampaikan begini,
cari akar budaya Jawa, cari akar Ngayogyakarta Hadiningrat yang tadi disampaikan juga di lagu itu istimewa. Kenapa? Sesuatu yang baru dari akar budaya kita sendiri. Itu pesan Ngarso Dalem ke saya, cari sesuatu yang baru tetapi berakar dari budaya kita sendiri, bukan budaya orang lain. Dan Jogja ini adalah rumah mini Indonesia. Jadi Jogja tidak perlu harus tampil sebagai keraton, tapi Jogja harus tampil sebagai Jogja Renaissance. Jogja ini dimiliki oleh Indonesia. Jadi Jogja tidak perlu arogan untuk menampilkan nilai lokalitas lamanya, tapi cari sesuatu yang baru di sana dari dasar nilai-nilai lokal. Sehingga kami berpikir berarti kami harus membuat gaya baru dalam berpergian, baik secara passengers experience maupun secara sistem dan sebagainya yang related dengan terminal. Kemudian kami bicara masalah rengkuhan unik pesona batik, karena kami juga jujur, begitu bicara Jawa, kita bicara batik. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan batik dalam sebuah desain? Apakah kita mau hanya menempel atau membuat nilai baru dengan batik ini? Kemudian kita ingin menyampaikan NYIA itu sebagai keramahan tradisional dalam kemewahan modern. Ini batasannya, salah satu batasannya. Kemudian atmosfer yang berlimpah, otomatis NYIA memang didesain untuk Green Building Council, untuk GBCI, itu nanti akan mendapatkan gold. Sustainability kita hitung benar-benar. Kemudian integrasi teknologi, operasi, dan pelayanan. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sudah masuk ke area 4.0 di mana digital menjadi sesuatu yang penting. Karena kita seperti ketahui dengan digitalize itu membantu operasional, terutama untuk hal-hal yang bersifat real time untuk decision. Kemudian karena saya sebagai seorang seniman, saya lulusan dari Kesenian Jakarta, otomatis seniman itu kalau kita belajar seni, belajar filsafat seni kan semua pasti tahu bahwa seni itu adalah repetisi atau pengulangan. Pengulangan semua indera kita, baik itu indera visual, indera dengar dan sebagainya. Itu coba kita serap dari semua indera yang ada, dari sebuah produk budaya yang sudah ada. Sebuah produk budaya yang sudah ada itu kita amati, kita cermati, dan kita rasakan. Seperti yang dipakai Ngarso Dalem ini lurik. Kalau kita perhatikan di Solo kita nggak akan ketemu warna ini. Oh, ini bedanya yang dipakai Ngarso Dalem sama yang dipakai Sinuwun di Solo. Berarti ini Jogja, itu Solo. Batik pun kita menggunakan batik kawung. Batik kawung ini pun juga Jogja, bukan yang di Solo. Akhirnya kita mengetahui hal-hal seperti itu. Becaknya, lingkungannya, keratonnya, suasana alamnya, manusianya, produk budayanya, dan sebagainya. Itu yang coba kita resapi sebagai dasar kita merencanakan Ngayogyakarta. Keratonnya sendiri unik, berbeda dengan yang lain. Yang paling membuat saya selalu ingat Jogja, Keraton Plengkung. Saya memang tinggal di Solo, lahir di Solo, tapi bapak ibu saya turunan Jogja juga, jadi separuh Solo. Ini adalah filosofi yang bagi orang Jawa itu menjadi filosofi utama. Sawiji greget sengguh ora mingkuh, manunggaling kawula Gusti. Jadi sampai apapun usaha manusia, itikat manusia, yang paling utama adalah menyatukan dirinya dengan Gusti Allah. Makanya kita beragama, dan di dalam beragama kita melahirkan produk-produk budaya juga. Yang kemudian apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan,
itu harus memiliki filosofi dasar memayu hayuning bawono. Memayu itu adalah membuat sesuatu yang indah dari dunia yang sudah indah. Jadi itu tugas kita, apalagi kita sebagai perencana, otomatis seperti kita tahu, kita dulu gambar aja pasti harus juga bercerita, apalagi kita merencanakan, itu juga pasti dituntut untuk bercerita dan bertutur. Di dalam konteks Jogja Renaissance tadi. Jadi Jogja Renaissance ini jujur bukan ide kami, tapi ide dari Ngarso Dalem sendiri. Ada sabda leluhur, di mana dikatakan besok di daerah Temon akan ada orang jualan cao atau cincau di awang-awang, bakal dadi susuhe kinjeng wesi, tlatah saklor gunung lanang lan gunung kidul, gunung jeruk bakal dadi kutha, Glagah bakal dadi mercusuaring bawono. Artinya kalau di wilayah Temon ini ada penjual cincau di udara atau pesawat terbang, wilayah Temon ini akan menjadi sarang capung besi atau pesawat, dan area di sekitarnya akan menjadi mercusuarnya dunia. Ini saya lupa ini yang sopo filsuf Jawa, saya lupa, nanti saya mungkin ingat akan saya sampaikan. Nah, kita bicara Kori Agung Ngayogyakarta Hadiningrat ini opo? Terminal seperti kita ketahui dan sudah saya sebutkan di awal sebagai salah satu titik transit point. Jadi dia sebagai gerbang. Nah, dari gerbang itu kita harus mendefinisikan apa namanya? Dia berada di mana posisinya? Apakah sama dengan keraton? Apakah di halaman keraton? Apakah di luar keraton? Apa yang akan kita laksanakan di sana? Sehingga itu nanti akan mempengaruhi proses desain selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Jogja memiliki tutur imajiner. Tutur imajiner mulai dari Gunung Merapi, kemudian Tugu, Keraton, dan benteng yang ada di selatan. Ini menjadi satu garis lurus antara utara, selatan, kiblat, dan timur. Kulon Progo ada di mana, dan kita meletakkannya seperti apa. Sehingga kita perlu melihat apa sih Kulon Progo untuk bisa kita menginterpretasikan Kulon Progo, sehingga kita bisa mengambil simbol-simbol dan tutur-tutur yang nanti akan kita gunakan. Seperti kita lihat di bangunan ini, persepsi dalam filosofi adalah sejauh mana unsur-unsur sensoris seperti suara, aroma, dan warna dalam realitas objektif itu menjadi sesuatu pengalaman dan bukan di dalam pikiran kita, tapi eksternal kita yang mempengaruhi internal pemikiran kita atau emosi kita. Ini yang pengen kita wujudkan. Kemudian kita juga melihat hal-hal lain yang ada di Yogyakarta seperti logo atau simbol. Praga Cigna ini adalah logo atau simbol dari Yogyakarta. Nah, ini kita nanti kita gunakan juga selain pemaknaan filosofisnya sendiri, juga pemaknaan dan terhadap warnanya. Terus kemudian Pakualaman, seperti kita ketahui bahwa di sana ada HB dan Pakualaman, ada Kepatian Pakualaman. Kemudian ada alamnya sendiri, warna alam. Kita cari lokalitas di sana. Jadi yang kita buat di Kulon Progo itu adalah gerbang yang ada di Kulon Progo. Jadi ketika kita berada di terminal Yogyakarta International Airport yang baru, itu kita tidak merasakan full ada di Jogja, tapi tetap kita merasakan ada di Kulon Progo yang akan menuju ke Jogja. Itu yang harus kita buat. Jadi kita menggunakan hal-hal yang ada di Kulon Progo, termasuk di sini kita bisa lihat adalah gunung-gunung pasir segala macam, dan itu ada di pantai, kenyataannya ada di pantai, dan itu yang masih kita bawa dalam perencanaan Kulon Progo.
Kemudian ada kelopot cengkir dan sebagainya. Kelopot cengkir ini kita gunakan untuk struktural, untuk penutup atap. Kemudian batik kawungnya kita gunakan sebagai penutup atap, identitas penutup atap. Di warna sendiri ada 3 warna Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, itu ada merah, kuning dan gold, dan kemudian hijau. Kemudian warna alam itu ada biru, ada pasir, ada hijau sawah, ada gunung. Nah, kita memetaforuskan warna-warna dalam desain. Dalam desain kita, akhirnya warna merah yang kita gunakan sebagai simbol kemewahan, kita ganti sedikit dengan warna burgundy, karena dalam proses bagaimana kita menggabungkan seluruh unsur warna di dalam seluruh unsur elemen interior di bandara maupun elemen arsitektur di bandara itu juga harus kita ukur supaya seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah desain kita juga punya beberapa hal yang mesti dipertimbangkan seperti ritme, kemudian biramanya desain segala macam. Ini nanti kita akan mainkan di tekstur, di warna, dan kemudian di material, sehingga kita bisa menentukan mana yang ordinan, mana yang subordinan, dan sebagainya. Ini adalah color scheme, jadi apa yang menjadi dominan, mana yang menjadi subdominan, mana yang menjadi ordinat atau aksen. Ini yang kita ada warna kuning ke champagne, light champagne, ada putih, ada hijau, ada coklat, kemudian ada burgundy, kemudian ada biru, hijau, dan kuning kunyit atau cengkir. Ini kita susun, jadi kita sudah punya color scheme seperti ini. Besar kecilnya kira-kira nanti seperti ini. Jadi kita tahu mana yang aksen, mana yang dominan. Ini adalah analisa perjalanan. Ini mohon maaf, hard disk saya tuh hilang. Jadi yang untuk Jogja ini hilang. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Melbourne. Jadi sebenarnya kita ngitung dari car park sampai dengan boarding zone itu mereka melalui drop off, forecourt, condor, check-in, landside, retail, security, imigrasi, connecting space, duty free, marketplace, connecting concourse, dan sebagainya. Nah, mereka pasti penumpang-penumpang ini mempunyai harapan, ekspektasi, imajinasi, pengalaman, dan sebagainya, sehingga kita membuat namanya experience schedule seperti ini. Di area mana kita berada, kemudian NCT levelnya seperti apa, spatial qualities-nya seperti apa, contemporary references-nya seperti apa, traditional cultural references-nya seperti apa, kemudian lighting-nya yang kita mau seperti apa, nanti materialnya seperti apa, kemudian desain integrasinya nanti seperti apa. Sehingga kita punya pertimbangan, yaitu adalah penumpang itu sendiri. Apa yang kita harus lakukan dan di mana dia berada. Kayak misalnya untuk touch point untuk premium customer atau premium passengers, di mana dia punya drop off sendiri, dia punya lounge sendiri, dia aksesnya dekat ke boarding lounge, sebagainya, dia harus punya akses yang lebih singkat untuk menuju ke security checkpoint dan sebagainya. Ini masing-masing kita buat touch point di Bandara Jogja. Oke. Setelah hal-hal tersebut di atas yang sudah saya sampaikan, kemudian kita mencoba menginterpretasikan di dalam perencanaan. Ini adalah salah satu ide awal, di mana batik itu ada di atas, kita gunakan sebagai atap, terus kemudian pohon kelapa itu sebagai pilar-pilarnya, dan gunungan, sandhill itu kita gunakan di gate dan sebagainya. Jadi feel yang ada di pantai itu tetap kita rasakan. Otomatis all the colors kita harus melihat ke warna-warna yang ada di sana. Pertama adalah seperti ini. Ini ada di campsite. Ini check-in area. Check-in area juga masih full.
karena pemikiran kita ada di yard, bukan ada di bangunan. Jadi pemikiran awal kita menggunakan skylight, bagaimana kita menggunakan skylight dan sebagainya, sehingga kesan yard atau kesan halaman yang luas itu masih berasa. Kemudian gunungan kita gunakan, mohon maaf, sand hill kita gunakan sebagai elemen interior, bentuk interior dan sebagainya. Warna juga masih sama. Ini adalah komersial di check-in area. Ini adalah security checkpoint. Ini kemudian ke boarding lounge. Ini arrival corridor, di mana penumpang pertama dari Garuda menuju ke arrival corridor. Kemudian baggage reclaim. Kemudian di arrival club. Nah, inilah salah satu yang tadi kami sampaikan, bahwa dia belum ada di Jogja, tapi dia akan menuju Jogja. Jadi ada identitas tentang Jogja yang sudah kita perlihatkan di awal, dan nilai-nilai yang ada. Kayak misalnya ini juga masih ada yang Ronce Melati, kemudian Kembang Kantil, kemudian Taman Sari dan sebagainya. Ini dari sisi udara, ini gate-nya. Ini dari sisi bird view. Kemudian ini jadinya seperti ini. Jadi pada saat desain awal memang ada beberapa hal yang nantinya harus menyesuaikan dengan kondisi, baik itu kondisi lapangan, teknologi dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa untuk curbside, untuk pilar dan sebagainya, waktu itu kami menginginkan menggunakan precast atau prefab, kemudian disusun satu menjadi satu. Tapi karena bentang masing-masing kolom ini cukup jauh, kemudian bangunan ini cukup lebar, sehingga untuk di beberapa sisi tidak mungkin dilakukan itu karena keterbatasan crane. Jadi kita bagi-bagi precastnya seperti apa, beratnya berapa dan sebagainya. Kita sudah studi sampai berkali-kali, kita tes dan ternyata untuk faktor safety terhadap gempa dan sebagainya. Terus kemudian kita juga masih harus memikirkan level dari tsunami. Waktu itu ditentukan adalah level 2, di mana bangunan tidak boleh rubuh. Ada beberapa bagian dari terminal yang boleh rusak, tapi harus cepat bisa dioperasikan kembali, tidak sampai 2 minggu. Sehingga faktor-faktor itu yang membuat kita memikirkan ulang apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita menggunakan baja untuk penyangga atap, dan kemudian untuk bentuk kawungnya kita menggunakan high density composite, sehingga kita bisa mendapatkan efek dari warna pastir dan sebagainya, ringan, mudah dipasang dan sebagainya. Jadi ini agak sedikit berbeda. ETFE untuk kesan translusi kita tidak menggunakan kaca, karena kaca dalam pengoperasiannya menjadi lebih berat. Untuk pembersihan dan sebagainya kami menggunakan ETFE pillows. Nah, seharusnya ini yang terjadi juga di dalam di PTB bukan hanya di club. Tapi ada satu kelemahan dari ETFE, yaitu adalah drum effect. Drum effect bukan hanya koefisien dari OTTV, tapi juga masalah sound. Jadi drum effect ini kita memerlukan triple layer untuk bisa menghentikan suara desibel sampai ke dalam ruangan sesuai dengan standar. Dengan 3 layer ini otomatis struktur atap menjadi lebih berat, kemudian otomatis biaya menjadi lebih bertambah. Akhirnya kami mengganti konsep di dalam, tidak sama menjadi dengan konsep yang di luar. Tapi kalau kita perhatikan di sini
semua sudah menggunakan warna-warna alam sekitarnya. Kemudian juga ada warna-warna emas. Ini adalah sebagai pengantar bahwa warna keagungan dari warna dasar dari Jogja. Dan adalah ketika malam hari, memang kita menambahkan efek lampu karena ada beberapa hal yang ingin kita capai, terutama untuk kesan glamour yang nanti ada di dalam crop ini. Kemudian ini adalah check-in area. Check-in area sengaja di atas kami untuk ceiling itu warna putih flat, sehingga warna-warna pasir yang ada di sana itu bisa lebih stand out. Dan di sini ketika kita bicara material dan warna memang menjadi challenge. Waktu itu kami pengen bagaimana pasir itu tetap ada. Pasir itu tetap ada, berarti kita bicara tekstur. Kita bicara tekstur dan material-material yang correlated dengan pasir, seperti batuan. Ada satu hal yang membatasi, pasti kita punya batasan, yaitu biaya, sehingga tidak semuanya kita mampu mewujudkan apa yang kita rencanakan untuk material-material yang akan kita gunakan. Salah satu yang membuat kita selamat waktu itu, ada dua material sebenarnya. Satu adalah membran yang bisa memiliki tekstur seperti pasir dan sebagainya. Kemudian stone tag, cat dari dulu, atau kamprot, cat kamprot. Nah, mana yang kita pilih? Membran itu punya efek yang bagus, tapi karena ukurannya dia kecil-kecil, akhirnya dia ada garis. Itu yang efek yang tidak pengen kita muncul ada di Yogyakarta. Kamprot itu menjadi pilihan terakhir dan termurah sebenarnya. Tapi untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kamprot untuk seluruh terminal, terutama untuk kolom-kolom, dibutuhkan waktu yang panjang. Sementara NJIA sendiri tidak mempunyai waktu yang panjang. Seperti kita ketahui bahwa NJIA hampir untuk terminalnya saja dibangun kurang dari 1 tahun. Jadi kenapa kita milih produk stone tag? Karena cepat, hal yang kita inginkan tercapai, dan mampu membuat suasana atau nuansa yang seperti yang kita inginkan. Ini adalah warna-warna dari Jogja itu sendiri. Kemudian warna biru dan kemudian warna kuning ini sebenarnya adalah interpretasi kita dari air laut yang menuju ke pantai. Dan kemudian di area koridor semuanya juga pantai, dan kita menambahkan beberapa artwork untuk sebagai penguat identitas. Kemudian di gerbang ini sendiri, di gate keberangkatan atau boarding gate, ini memang kita mengganti dari gumuk menjadi candi. Jadi seperti candi, karena kita pengen meletakkan memori tentang 5 desa yang terpaksa digusur untuk proyek ini. Jadi kita mengganti menjadi sebuah monumen, otomatis monumen itu identik dengan candi, dengan kita menggambarkan relief dari masing-masing desa-desa tersebut. Jadi ini pintunya selain nama, itu juga adalah pintu dari nama dari desa itu. Jadi ada pintu Gelagah, ada pintu apalagi banyak, ada 5. Dari 5 pintu ini, makanya bentuknya berubah dari sandhill menjadi semacam gate seperti ini. Ini adalah boarding lounge, ini belum full. Warna-warnanya juga sama, ini di toilet juga sama, jadi semua hampir rasanya tetap ada di warna pantai yang ada di sekeliling terminal. Nah, ini adalah sisi lain, kita dekat boarding gate. Nah, di sini adalah relief cerita tentang desa yang salah satu desanya yang tadi saya sebutkan. Ini adalah
keberangkatan. Ini sebenarnya juga bagian dari proses desain, di mana kita punya hall yang besar di keberangkatan. Ini juga bukan sesuatu yang saya sengaja, jujur aja ini kebetulan. Kemudian kita juga punya sedikit problem karena kita harus L2, sehingga semua equipment yang ada di bawah itu harus naik ke atas, harus ada di lantai mezanin. Sementara kedatangan juga ada di lantai mezanin. Ketika kita bicara equipment, berarti kita bicara equipment MEP. Ke equipment MEP berarti saya butuh macam-macam ya, ducting AC segala macam. Akhirnya desain saya yang awal, desain kita yang awal yang kita rencanakan 4 meter tidak dapat kita wujudkan. Kita punya cuma 3,5 meter. What should I do? Nah, itu kita ulang lagi ceritanya, sehingga kita tidak berani memberikan terlalu banyak aksen di dinding. Kita hanya spasial, kita memberikan aksen di dinding dan penanda di gate-gate itu. Kita menggunakan joglo dan di depannya kita menggunakan artwork untuk sebagai penanda. Selainnya kita membiarkan dinding itu flat. Kita menggunakan kaca supaya kesannya bisa menjadi lebih luas. Tidak terhimpit dari panjang koridor ini yang hampir 500 meter, yang 500 meter lebih, itu tidak menghimpit atau menekan. Sehingga dalam kita memilih warna, di sini kita juga harus cukup hati-hati. Warna yang kita pilih harus menghasilkan borderless, tidak ada border di sana. Sementara pada saat desain awal, memang kita akan lebih banyak, ada satu sisi gelap, agak gelap, lebih gelap di dinding, sebagai pengimbang terangnya cahaya dari kaca di fasad. Tapi karena semakin turun ceilingnya, kita mengganti menjadi sesuatu yang lebih ringan, kita menggunakan back painted glass. Ini salah satu penanda juga di baggage reclaim, karena baggage reclaim juga sama kasusnya, dia menjadi lebih rendah di satu sisi menjadi hanya 3,5 dari 4 meter yang kita harapkan, sehingga warna harus monokrom, menghasilkan efek seluas mungkin, tapi kita tetap supaya tidak terlalu membosankan, kita memberikan aksen-aksen artwork dengan warna-warna artwork, dengan warna-warna hijau. Ini adalah pohon salak sebagai salah satu simbol di Kulon Progo juga. Dan kemudian ini di sisi lain dari baggage reclaim, ini sudah mulai menunjukkan penanda bahwa Anda akan memasuki sesuatu yang cultural, ada Yogyakarta. Di sini Ronce Melati, yang warna putih ini, guf warna putih ini kita sebut Ronce Melati sebagai sambutan dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita keluar, kita sudah disambut dengan Taman Sari dan skylight dari cup. Kemudian yang orange ini, yang di sebelah kiri pojok, ini adalah lampu, tapi ini adalah lampu yang kita sebut kembang kantil, karena di Taman Sari kita tahu bahwa Ngarso Dalem duduk kalau memanggil selir melempar dengan kembang kantil. Kalau orang Jawa bilang kantil itu supaya kintil-kintil. Kintil-kintil itu pada Indonesianya apa ya? Ngikutin kita terus. Jadi sebagai satu pesan memori juga. Ini adalah salah satu sisi di Arrival Cup, di mana kita ke tempat taksi dan sebagainya. Dan di sini memang efek dari skylight ini memberikan kesan yang sangat luas di Cup itu sendiri. Kemudian ini adalah Malioboro, gedung penunjang, kita sebut Malioboro. Sebenarnya ini adalah area komersial, gedung penunjang dari terminal menuju ke gedung parkir, di mana aktivitas non penumpang bisa dilakukan juga di sini. Ini sebelum ada komersial, jadi sebenarnya pengennya kita ini menjadi area komersial. Nah, ini adalah dari sisi atas. Jadi yang skylight
yang di terminal, di prosesor, ini kita ganti menjadi hanya skylight kecil yang tadi kita sampaikan di check-in, ada warna gold, ada warna hijau, dan ada warna ungu merah burgundi gitu. Dan di sini juga ronce melatinya juga ada di gedung penghubung. Ini yang gedung penghubung tadi. Ini warna lain, jadi efek lampu ini sebenarnya kita pengen yang standar itu adalah warna emas, warna kuning, tapi ini juga bisa digunakan untuk beberapa special occasion seperti 17 Agustus atau hari apa, atau logo AP segala macam untuk memberikan experience yang lain bagi penumpang. Ini kita lihat videonya. Berikut adalah video progres interior terminal Yogyakarta International Airport. Pada area curbside keberangkatan, terdiri dari 6 lajur kendaraan dengan panjang 215 meter, curbside kedatangan terdapat gerbang lawang bakar dengan kolam taman sari di dalamnya. Terima kasih Pak Ben, wah keren banget kita tepuk tangan online. Nah pada bandara Kulon Progo ini tadi sempat disebut sama Pak Ben, Sontex bisa mewakili salah satunya Fairhill yang akan diaplikasikan di bandara Kulon Progo nih Bu. Nah dan produk apa aja nih Bu yang diaplikasikan di bandara Kulon Progo ini selain si Sontex ini Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Ben, salut dan kagum ya karya anak bangsa. Wah, saya juga sangat pas datang juga sangat beneran gitu kagum gitu ya, dan itu secara pribadi begitu dan secara profesional dalam pekerjaan tentunya ya
juga sangat terhormat gitu ya, bahwa pas banget gitu ya Pak Ben sedang cari satu produk yang interpretasi ya Pak tadi yang merepresent ini loh, suasananya tuh suasana pantai gitu ya, laut gitu kan. Jadi dan pas banget kebetulan kami Dulux mempunyai produk tersebut gitu kan. Jadi Pak Ben cerita kenapa pas gitu ya. Ya memang pas aja gitu ya, sudah ada yang ngatur ya. There's no such coincidence kayaknya Pak ya, memang semua udah ada yang atur. Dan jadi kalau ditanya apa ya, tentunya yang mayoritas mungkin kalau teman-teman di sini saksikan tadi di gambar-gambar yang keren-keren itu pilar-pilarnya memakai StoneTex ya. StoneTex itu adalah cat tekstur yang ada di perusahaan kami. Tapi selain itu juga banyak ada produk-produk lain tentunya ya, selain tekstur ada Easy Clean yang mudah dibersihkan, ada beberapa produk-produk lain. Mungkin maaf saya sambil share screen sedikit ya biar punya gambaran sambil ngobrol. Maaf sudah terlihat? Masih belum, sedang loading. Ya, sudah terlihat. Oke ya, kurang lebih ini yang dipakai tadi teman-teman, ada ya, kita punya beberapa varian, tapi yang pas sama yang kebetulan pas dengan tema atau filosofi di balik Bandara Kulon Progo adalah Weatherseal Creation StoneTex. Nah, di luar itu sebetulnya kita ada beberapa ya, ada Acryltex, ada SandTex, dengan semuanya itu ada dengan tekstur yang berbeda-beda. Saya nggak akan bahas semua, tapi saya pengen melihatkan aja bahwa kenapa sih orang tertarik tekstur ya. Mungkin kalau kita tertarik ya satu karena ya beda, nggak kayak cat gitu ya. Mungkin saat ini yang banyak pakai orang tahunya kalau zaman dulu sih kamprot gitu ya. Tapi kamprot itu kan berbahan dasar semen, jadi kalau dia semen tentunya ada sedikit kelemahan-kelemahan ya, misalnya lebih cepat mengelupas atau alkali ya, serangan alkali. Sementara ini beneran ini adalah cat ya, jadi sangat kuat. Jadi even untuk ngeroknya pun luar biasa, ini dibutuhkan effort yang besar. Dan juga dia karena tebalnya lumayan tebal, jadi dia menutupi retak, baik retak rambut ataupun kalau retak rambut kan ada cat-cat lainnya ya, tapi dari sisi ketebalan dia cukup tinggi ya, jadi bisa menutupi retak rambut. Kurang lebih itu ya, mungkin gambar-gambar saya nggak sebanding sama gambar yang Pak Ben sudah lihatkan, tapi yang ingin saya lihatkan adalah pilar-pilar ini ya. Kalau teman-teman ke Kulon Progo dirasakan, jangan cuma dilihat, diraba gitu, akan terasa teksturnya gitu ya, karena dia bernuansa seperti pasir di pantai gitu, Mbak. Oke. Mungkin setelah Mbak Ziza, saya nih Bu yang ingin sedikit tanya-tanya ke Bu Ria gitu mengenai Duluxnya. Kan kalau lihat dari warna atau ambience dari Kulon Progo ini kan, ini lebih ke back to nature gitu kan, lebih ke balik lagi ke alam gitu. Nah, setahu saya di 2021 ini Dulux juga mengeluarkan trend color yang kurang lebih sama tuh Bu. Itu mungkin juga boleh di-share ke kita Bu, trend color warna 2021 Dulux ini yang temanya kok nggak salah background Bu ya, yang itu kembali lagi ke alam, dan ini kayaknya cukup relate dengan konsep atau ambience warnanya Bandara Kulon Progo ini Bu. Ya, betul sekali. Jadi kalau ngomongin warna ini memang menarik ya Mas Bayu ya. Kalau saya suka bilang nih, kalau cat itu orang nggak jualan cat sebetulnya, kan cat itu banyak ya, cat itu fungsional. Tapi sebetulnya kalau perusahaan cat sekarang itu yang dijual tuh warna. Karena di balik warna itu ya ada emosi ya, ada emosi. Maksudnya tuh gini, kalau kita bicara misalnya warna apa? Warna merah buat di ruangan tertentu dia akan terlihat bright gitu ya. Ada orang feel, kita ngerasa bersemangat gitu masuk ruangan itu ya, mungkin tempat-tempat hiburan gitu, kafe atau tapi kadang kita masuk ke hotel ada sudut tertentu dikasih merah bisa jadi cozy banget gitu. Kok nih
ini jadi cozy, elegan, luxurious. Setiap orang punya rasa yang berbeda. Nah, itulah warna gitu kan. Kalau kita lihat dari penelitiannya pun banyak penelitian dari di AkzoNobel atau di Dulux sendiri tuh kita banyak sekali melakukan studi-studi kecil gitu ya. Studi yang sudah agak lama, mungkin kalau saya share videonya nanti agak kelamaan, saya cerita aja sedikit. Contohnya di underground London itu ya di bawah gitu ya, di tube-nya itu underground. Itu kan ada tangga biasa, ada eskalator gitu ya. Orang semua 90% perginya ke eskalator gitu. Orang tidak mau lewat tangga. Kemudian dibikinlah kayak project semacam sedikit mission impossible gitu, dalam 24 jam kita cat warna-warna dengan berbagai inilah ya. Pernah juga bikin cat itu kayak piano gitu, kayak piano, ada yang bikin macam-macam. Terus direkam lagi dalam 24 jam berikutnya gitu ya. Dan itu hidden semuanya ya, hidden. Dan surprisingly pindah mas, orang nggak naik eskalator gitu, orang pindah ke, kenapa kalau kita pikir kan apa bedanya gitu, cuma dikasih warna doang kok gitu. Ya karena itulah gitu, maksud saya ternyata warna itu mengubah perilaku juga, behavior gitu ya. Pertama mungkin rasa penasaran atau jadi kalau kita pengen lakukan deeper study dari warna itu banyak sekali gitu. Kenapa Google atau kenapa Facebook atau kantor-kantor sekarang itu penuh dengan warna-warni gitu? Karena produktivitasnya naik, sudah diukur gitu loh. Ada studinya gitu kan. Ada even yang di underground London itu nenek-nenek sama kakek-kakek yang udah mungkin usianya yang udah pakai tongkat, dia insist tuh, si nenek insist mau lewat piano dan dia setiap satu step berhenti, duduk pura-pura main piano, dan itu very touching ya buat saya, kayak wow gitu, sebegitu berpengaruhnya gitu ya. Itu baru ngomong soal warna. Nah, balik lagi pertanyaan Mas Bayu mengenai background. Ini saya share sedikit. AkzoNobel itu sangat serius ya kalau ngomong soal warna. Sudah mulai 25 tahun yang lalu tuh dia sudah memulai selalu mencari tahu nih kira-kira tren warna apa sih ini yang kita pengen penuhi gitu kan. Sangat susah kan mengetahui tren di pasar atau tren dari kebutuhan orang itu apa. Kalau ngomongin manufacturer makanan atau apa ya, mungkin beda lah studinya ya. Kalau ibaratnya gini mas, kalau saya punya pabrik bikin cat, menebak-nebak nih saya bikin warna apa ya yang kira-kira bakal laku, itu sangat susah. Makanya kenapa banyak mesin tinting di luar, karena orang bisa main warna gitu ya. Nah, kemudian kita ada satu yang namanya AkzoNobel Aesthetic Center. Nah kalau teman-teman lihat di sini, dari tahun 2004 tuh sudah ada tren warna yang dikeluarkan oleh AkzoNobel atau Dulux. Ini warna-warnanya di sebelah saya tunjuk ya, kalau teman-teman lihat, dan terakhir itu background gitu ya. Pada saat mereka melakukan studi ini nggak sendiri ya, ada banyak orang yang terlibat, ada seniman, ada desain interior, ada arsitek, ada pelukis, ada perancang busana, banyak sekali. Nah, berkumpul mereka di satu tempat gitu, dan penelitian ini dilakukan jauh sebelum berganti tahun, biasanya 8 bulan sebelumnya itu udah. Jadi nggak main-main nih Bu ya, buat menentukan satu trend color di setiap tahunnya Dulux ini. Betul, dan kalau dilihat itu bukan semuanya Eropa ya, maksudnya diverse sekali orang-orangnya, ada dari Asia, karena dia harus merepresent. Ini kan ngomongin trennya bukan tren di Asia atau tren di Amerika, kita ngomongin trend color gitu. Trend color itu kan it's something big gitu ya. Kalau ngomongin tren tadi kan, jadi mereka berkumpul membahas lah nih tentang social, cultural, insight, terus mereka analisa trennya nih gimana dan seterusnya. Kemudian mereka mentranslate itu, transforming tren itu menjadi satu warna gitu ya. Nah, di tahun 2020 kita kan pandemi ya. Pada saat pandemi itu kita realize gitu bahwa ada hal yang kita tuh beradaptasi banyak hal lah waktu pandemi gitu ya. Kita ada new normal, kita hidup dengan gaya yang berbeda, dan kita dari hasil studi ini muncullah satu kata brave gitu ya, bahwa kita merasa itu penting, brave and courageous to embrace gitu kan. Apa sih, keberanian gitu untuk menghadapi perubahan, itu nomor satu yang dirasakan dari hasil studi ini. Kemudian ini kurang lebih filosofi di balik itu ya, kenapa sih gitu ya. Dan selain itu juga kita bilang nama warnanya itu brave ground gitu. Brave-nya keberanian, courage gitu, ground-nya lebih ke earth gitu, bumi gitu ya, tanah gitu ya. Nah,
Kenapa gitu ke tanah? Karena tanah atau ground itu ya mencerminkan warm, netral gitu, back to nature, simple thing, kita get connected dengan family kita dan seterusnya. Nah itu ngomongin warna Mas. Ini dia ya, jadi embrace change. Warnanya color of the year-nya Akzo Nobel tahun 2021 adalah brave brown. Nah kurang lebih ini warnanya kalau diaplikasikan, dan saya pengen lihatkan bahwa warna itu juga kita kasih palet nih, inspirasi bahwa oh kalau mau pakai expressive color tuh ada color paletnya loh, biar mempermudah end consumer kita untuk memilih warna juga gitu kan. Kita bilang nama paletnya ada 4, expressive, timeless, trust, dan earth. Dan semua ini punya cerita kalau dibaca. Nah ini kan tadi Pak Ben sempat sampaikan bahwa desain dari Kulon Progo ini mengusung juga konsep sustainability design gitu Bu. Nah dari Dulux sendiri dari produk yang dipakai di project ini, apakah sudah mendukung konsep tersebut Bu, konsep sustainability itu Bu? Ya, terima kasih Mas Bayu. Kita ini kan hidup di satu bumi, saya selalu ulang-ulang ini Mas Bayu, kita hidup di satu bumi, apapun yang kita pakai, apapun yang kita pakai saat ini, yang kita hasilkan gitu ya dari bumi, gitu ya, dari bumi. Dan cat itu hasil tambang semuanya. Kita ngomong kalsium karbonat, kita ngomongin titanium dioxide, kita ngomongin latex yang dari crude oil yang turunannya banyak gitu ya. Tapi semuanya dari bumi. Nah, bisa bayangkan mungkin 30, 40 atau 50 tahun ke depan, apakah semua itu masih ada? Apakah anak cucu cicit kita masih kebagian? Kalau kita tidak memikirkannya dari sekarang, mungkin uyutnya kita udah harus pindah ke tempat lain, ke planet lain, karena buminya udah nggak punya lagi resources, buminya udah nggak punya lagi sumber daya alam. Nah, Akzo Nobel sangat memperhatikan itu gitu ya, sangat peduli bahwa apapun yang dihasilkan, gimana caranya kami mempergunakan beberapa inisiatif ya, misalnya recycle, reuse, reform itu ya, kemudian memakai bahan yang tidak membahayakan manusia, gitu. Tidak membahayakan lingkungan tentunya, tapi manusianya suka dilupakan. Zaman beberapa puluh tahun yang lalu Indonesia masih memakai formalin, masih memakai logam berat pada cat. Dulux sudah tidak memakai, karena yang dia pikirkan adalah apakah tukang cat ini suatu hari nanti akan kena kanker kulit. Apakah kita pernah berpikir untuk mengedukasi gitu, karena nggak ada sekolah jadi tukang cat sih Mas ya, jadi siapapun bisa jadi tukang cat gitu kan. Tapi itu kewajiban kita sebagai manusia. Jadi gimana kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini harusnya memikirkan manusia lainnya dong gitu. Dan kita juga mesti memikirkan buminya tetap siap nih, tetap terjaga gitu loh. Jadi kalau dilihat di sini kita berpikir dari raw materialnya, operationnya kami sendiri, kami harus kerjasama dengan customer kami untuk punya values yang sama tentang sustainability. Kami bisa visit ke mereka untuk berikan edukasi. Paling tidak kita kalau punya partner tuh in the same page gitu loh Mas, value-nya sama nih, kami perusahaan yang peduli gitu ya. Nah kurang lebih yang saya pengen lihatin ya, ada beberapa nih kami pikirin, misalnya kalau kita berpikir tentang bumi, berarti harus ada concrete action dong. Apa sih concrete actionnya? Tuh mungkin ada teman-teman yang bilang, tuh si Bu Ria ngomongnya ya teori, ya mungkin gitu ya, tapi konkretnya ada gitu loh. Konkretnya apa? Konkretnya ya harus terrefleksi ke produknya dong gitu ya. Kalau saya bicara bahwa saya mau menurunkan energi consumption gitu, kami punya studinya, kami punya resultnya, dan kami bisa buktikan bahwa cat ini bisa mereduksi, bisa mengurangi energi consumption untuk satu gedung misalnya. Terus kami mengurangi reduce resources misalnya. Nah, di sebelah kiri saya taruh nih key fiturnya, kira-kira produknya apa gitu ya. Kalau pakai ini tuh yang dikurangin apa gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini contoh yang sering saya keluarkan ya. Mungkin teman-teman nggak tahu atau sebetulnya orang udah cukup banyak pakai ya, Weather Shield E1000. Ini adalah Weather Shield cat luar yang sering dipakai. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau di dalam cat itu ada yang namanya satu teknologi Keep Cool. Keep Cool itu dia kami punya tools ya untuk membuktikan ya. Ada mockup kecil, kita apply
weather shield, satu lagi kita apply cat yang konvensional, cat apa saja. Kemudian dikasihlah ultraviolet dalam waktu tertentu berapa menit, kemudian taruh aja alat ukur. Itu bisa kita buktikan bahwa cat yang memakai weather shield ataupun flex atau weather shield express ini 5 derajat lebih rendah. Dan ini dilakukan studinya di Singapura di gedung 15 story building gitu ya, dan membuktikan energi consumption mereka turun 10%. Itu ada buktinya dan ada studinya, karena catnya punya teknologi merefleksikan 85% infrared radiation itu. Jadi ruang interior kita lebih cool gitu, lebih dingin 5%. Berarti kan gini Mas, kalau kita berada di satu ruangan, pemakaian AC kita kan akan mengejas. Ya, betul. Ya, itu aja udah jawaban gitu kan, atau bahwa ya at least produk yang kami keluarkan ini membawa story gitu loh, membawa cerita bahwa ini loh bentuk tanggung jawab kami, bentuk tanggung jawab kita kepada bumi ini, bentuk tanggung jawab kita kepada ya masyarakat, banyak lah ya, kurang lebih itu. Ini saya nggak bahas, mungkin agak panjang, tapi kurang lebih hampir semua produk kami mempunyai cerita sustainability di baliknya, mempunyai cerita yang sangat deep gitu, sangat dalam dipikirkan, bahwa kita mesti pikirin generasi-generasi berikutnya. Oke. Kalau diamond series ini ya bisa gampang dibersihkan, sehingga orang dalam mengecat tidak cycle-nya menjadi lebih panjang gitu ya. Nah, yang menarik yang saya pengen share ke teman-teman nih, mudah-mudahan masih banyak yang dengar, sayang banget kalau nggak dengar, mungkin berguna, mungkin menginspirasi, kalaupun nggak dipakai sekarang nggak apa-apa, tapi paling tidak teman-teman punya knowledge-nya dulu ya. Ada satu produk lah ya, namanya Weather Shield Express ya. Udah nggak usah dilihat produknya, tapi saya pengen liatin fiturnya bahwa selama ini kan orang mengenal kalau ngecat itu ada sealer, cat dasar, ada top coat. Jadi sealernya 1, top coatnya 2 gitu ya Mas ya. Jadi 3. Nah, kami punya kayak 2-in-1. Kenapa lakukan 2-in-1 ini? Bisa dilihat nih, fiturnya, lihat yang kotak di bawah 4, higher productivity. Jadi kami ukur berapa productivity-nya naik gitu, kurang lebih lah gitu ya. Nah, cara gampangnya membuktikannya saya kasih contoh aja deh. Mungkin ada teman-teman yang tertarik atau temennya nanya, bisa ceritain juga ya, mungkin paling tidak. Oke, kurang lebih gini. Di sebelah kiri ini memakai sistem yang konvensional, ada cat dasar dulu, baru top coat. Di kolom yang kanan langsung aja pakai 2-in-1 dengan luasan 150.000 square meter. Ya, bisa dilihat teman-teman berapa jam yang diperlukan. Kalau kita pakai yang normal itu ada 64.000, kalau yang di kanan 44.000. Jadi 30% lebih tinggi secara produktivitas manusia ya kerjanya. Kemudian dari masa durasi proyeknya sendiri, seharusnya 150.000 square meter ini dikerjakan kalau cuma 20 orang paintersnya itu kurang lebih 402 hari. Kalau kita pakai 2-in-1 berarti kita mengurangi 124 hari. Mungkin kalau dihitung secara uang bedanya nggak banyak ya, kayak iyalah kalau belinya express mungkin lebih mahal sedikit atau enggak gitu, mungkin pertanyaannya gitu. Tapi yang saya pengen sampaikan adalah, pernah nggak kita menghitung hidden cost kita, bahwa ada scaffolding yang kita sewa sekian lama, ada biaya orang, harusnya project lain sudah bisa dikerjakan oleh group of people ini, kita pindahkan ke project lain, ada macam-macam gitu. Kalau kita bicara carbon footprint, ada manusia yang traveling dari rumah ke project setiap hari memakai bensin, memakai segala macam gitu. Itu semuanya akan dikurangi. Nah, kalau kita hitung secara besar gitu, ya savingnya akan lebih besar karena ada hidden cost yang tidak kita tayangkan. Nah, kurang lebih itu sih kalau yang bisa saya sampaikan. Di sini ada yang menarik dengan Pak Justinus Matoyo. Beliau bertanya, Pak, ketika sampai Bandara YIA, orang sudah merasa nih berada di wilayah Yogyakarta. Akan tetapi ketika berjalan ke pusat kota Jogja, tidak dipungkiri munculnya bangunan-bangunan modern yang kadang tidak mencerminkan kearifan lokal Yogyakarta. Sehingga ketika di bandara merasa di wilayah Yogyakarta, tetapi ketika perjalanan darat ke kota Jogjanya
akan terasa berbeda seperti itu. Dan karena setiap sudut belum tentu mencitrakan Yogyakarta. Nah, ada nggak nih Pak saran Bapak sehingga perjalanan darat dari bandara ke pusat kota akan selalu terasa kental suasana atau nuansa Jogjanya, Pak? Seperti hakikat dari kebudayaan itu sendiri, bahwa kebudayaan itu selalu berkembang. Kalau kebudayaan tidak berkembang, itu akhirnya menjadi sebuah sejarah. Jadi kalau dalam proses kita ini, kita mungkin bisa belajar dari teman-teman di Bali, bagaimana mereka, masyarakat Bali itu memegang teguh adat istiadat, tapi juga ada keterbaruan di sana, tidak monoton di bangunan yang arsitektur yang yang itu saja. Mereka juga punya keterbaruan ini juga berdasarkan kesepakatan ya, pasti berdasarkan kesepakatan, bukan hanya sebuah ide, tapi berdasarkan kesepakatan dari beberapa pihak sebagai pemangku kepentingan di sana, sehingga tetap bisa menjaga roh dari identitas budaya itu sendiri. Jadi sebenarnya yang menjaga itu ya tetap kita sebagai seniman, teman-teman arsitek, teman-teman interior, dan yang lain-lain untuk kekeh menjaga nilai-nilai hakikat budaya kita yang kita harus pegang. Tapi faktanya memang Indonesia sendiri kan juga multi budaya. Jadi bagaimana itu menjadi sebuah advantage yang tidak saling bertabrakan, menjadi kadang-kadang ada juga budaya yang kompromis di situ. Nah, ini yang ini 3 jam sendiri kalau kita bicara masalah budaya ini. Jadi maksud saya adalah ya kalau misalnya kita pengen memegang, ya memang sudah menjadi tugas kita sebagai putra bangsa ini dengan identitas masing-masing untuk menjaga kebudayaan itu dan mengerti kebudayaan itu hakikatnya. Sebagai orang Jawa ya ngerti sebagai orang Jawa. Jangan coba-coba jadi orang Jawa tapi jadi orang Amerika, pengen jadi orang Amerika, kan nggak cocok. Orang Jawa ya orang Jawa. Meskipun kita masih harus berkembang, itu pasti. Karena memang kita dituntut untuk berkembang. Pertanyaan selanjutnya, nah ini lebih ke Dulux nih Bu. Ini pertanyaan dari Pak Hermawan Sudarsono. Pak Hermawan menanyakan, Mbak Ria, apakah ada produk Dulux yang anti bakteri dan anti nyamuk, khususnya untuk produk outdoor? Dan apakah produk Dulux yang ada di bandara anti jamur dan anti lumut juga, Bu? Oke. Saat ini jawabannya tidak ada. Kalau antibakteri kita hanya ada di interior, tapi sudah ada ya khusus interior. Anti nyamuk belum. Pernah ada wacana mungkin ya, banyak beberapa perusahaan juga sudah mengadakan wacana untuk anti nyamuk ini, tapi belum Pak, belum ada. Terus berikutnya apakah anti jamur dan anti lumut? Yes, ya. Hampir semua. Bukan hampir ya, saya bilang semua ya mungkin ya, bahwa anti fungus dan algae itu jamur dan lumut itu sudah ada kandungan itu, sudah ada formulasinya di dalam produk cap Dulux profesional. Oke, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Hermawan, dan pertanyaan ketiga adalah apakah produk Dulux yang di bandara memiliki antivirus dan tahan berapa lama jika di outdoor, Bu? Ada, kebetulan sudah ada jawabannya juga di situ, jadi kita berikan garansi 5 tahun. Kalau antivirus belum, antibakteria yang sudah ada. Jawabannya ya antibakteria, saat ini antibakteria, tapi coming soon akan ada ada produk baru dari kami juga, cuman saya belum bisa kasih bocorannya, cuman teaser. Tapi saat ini untuk menjawab pertanyaan Pak Hermawan itu yang ada adalah antibakteria Pak, dan itu interior. Kalau pertanyaannya berapa tahun, untuk weather shield yang di luar eksterior itu 5 tahun. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Pak Ben, karena beliau tadi yang menceritakan mengenai motif kawung. Bulan lalu saya mengikuti suatu webinar. Kebetulan salah satu pembicaranya adalah Gusti Bendoro, yaitu putrinya dari Hamengkubuwono X Kanjeng Sultan. Beliau mengatakan bahwa motif kawungnya di bandara itu dipakai untuk di lantai
saya nggak tahu persis di posisi mana dari cerita beliau, dan beliau merasa keberatan karena motif kawung itu kan sakral. Kalau tadi yang memang yang diperlihatkan kan memang di atas ya, di atap, itu sih mungkin tidak masalah bagi beliau. Tetapi yang di lantai itu motif sakral kok diinjak-injak. Nah, saya hanya ingin tahu bagaimana Pak Ben menyikapi ini. Gitu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Indra, ini memang sedikit pertanyaan sulit untuk saya jawab. Seperti kita ketahui, batik kawung itu termasuk batik larangan. Iya. Seperti kita ketahui, batik kawung itu batik larangan. Bahkan kami sudah diskusi Bu untuk batik kawung ini, termasuk dengan Ngarso Dalem juga. Jadi memang ada beberapa hal yang saya ditunjukkan oleh Ngarso Dalem waktu penobatan Ngarso ke-6 atau ke-7 saya lupa. Itu di mana beliau menggunakan barong. Iya. Batik barong. Jarik barong. Parang barong. Iya. Nah, sementara parang barong itu di dalam, kalau nggak salah ya Bu, saya mungkin agak sedikit lupa, kalau nggak salah itu juga digunakan untuk ditari yang digunakan oleh cakil kan. Jadi pemahamannya menjadi sesuatu yang kita meletakkan konsep pertama adalah yang tadi Bu, di atas, memang di atas semuanya kita taruh di atas, tapi memang di ending itu ada satu sedikit miss yang itu hanya kecil-kecil aja, itu ada di focal point untuk kedatangan. Itu memang yang ada pada saat itu, produk yang ada memang yang batik itu, dan itu sudah enggak kita pikirkan kembali ya Bu ya, makna dari itu. Tapi masukan ini akan saya sebagai catatan Bu, karena memang pada saat itu jawabannya menjadi fleksibel sekali, di mana pemaknaannya yang kita maksudkan gitu loh Bu. Jadi akhirnya dengan pemaknaan itu timbul simbol-simbol baru. Sebenarnya itu yang kita diskusikan pada saat itu. Karena dengan tadi balik lagi Bu, dengan contemporary Jogja Renaissance tadi menjadi akarnya masih kita pegang, tapi memang ada keterbaruan yang kita hasilkan. Nah, salah satunya memang melalui produk lantai itu. Ngaten Bu. Jadi pengembangan ya, seolah-olah. Leres. Tanpa mengurangi dari makna yang sebenarnya gitu. Tapi Kanjeng Sultan sendiri sudah tahu waktu itu, bahwa akan dipakai di lantai. Dari gambar yang kita sampaikan seharusnya sampun pirsa nggih. Iya, gitu. Karena Gusti Bendoro juga keberatan kalau parang barong dipakai untuk second skin fasadnya suatu hotel gitu, karena itu juga parang barong, makanya kita tidak gunakan sama sekali Bu. Iya, gitu. Parang barong kita tidak gunakan, jadi kawung itu kita gunakan di gate pertama pada saat di Garbarata. Jadi begitu pesawat mendarat kan sampun ketinggal kawung-kawung menika Bu di gate itu, terus kemudian di atas. Terus kedatangan memang kita refleksikan di koridor-koridor di keraton, makanya ada beberapa stilasi dari pendopo-pendopo yang untuk lampu dan sebagainya. Terus ada beberapa aksen. Ngaten Bu. Sami-sami Bu. Fungsi utama dari Katalog Pro adalah Bapak Ibu atau teman-teman bisa mendapatkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk material building yang dibutuhkan, dan juga bisa langsung berhubungan ke prinsip produk yang dibutuhkan. Contoh misalnya kita ingin membutuhkan salah satu produk kategori estetik dan interior. Di sini sudah kita bikinkan subkategorinya, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita tinggal klik di sini kategori yang kita butuhkan, misalnya seperti paint di sini, dan sini sudah ada beberapa varian brand-brand, dan kita bisa masuk ke dalam salah satu brand yang kita butuhkan, misalnya Dulux seperti ini. Dan di sini kita akan dari sebuah brand itu biasanya kita akan membuat sebuah dokumen RKS atau pengumpulan spesifikasi material-material building untuk sebuah proyek yang sedang kita kerjakan, yang biasanya kita lakukan dengan cara konvensional seperti
mengetik atau scan dari brosur-brosur, di sini kita bisa langsung ambil dari spesifikasi brand tersebut yang ada di dalam katalog Pro. Contoh di Dulux seperti ini, kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan, kita bisa cari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, kita bisa klik salah satu produk range-nya, dan di sini kita sudah mencantumkan deskripsi, spesifikasi, dan aplikasi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Pak Benyamin Ansnugroho dan juga kepada Bu Ria dan juga kepada support dari tim HDI Jakarta. Terima kasih dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro. Oke, terima kasih banyak.